Ya, pemirsa, tempat makan atau restoran di daerah selalu ramai diserbu oleh wisatawan ketika libur Lebaran tiba dan salah satunya adalah nasi jamblang khas Cirebon. Meski banyak rumah makan nasi jamblang, namun nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni ini masih menjadi primadona warga. Sejak dibuka pukul 6 pagi, warga lokal hingga wisatawan rela mengantri untuk dapat mencicipi kenikmatan sego jamblang Pelabuhan Haji Sumarni. Orisinalitas dari nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni yang sudah berdiri sejak tahun 1970 menjadi alasan mengapa pengunjung rela mengantri. Kekhasan nasi jamblang terletak pada bungkusnya, yakni daun jati. Selain itu, pengunjung juga bisa memilih lauk pauk sesuai selera layaknya prasmanan. Ya, ini bisa menjadi pilihan ya kalau sedang lewat di daerah tersebut. Kangen dengan menu makanan tersebut ya untuk orang-orang yang pulang mudik ke kampung halaman, ketemu makanan yang biasa dimakan ketika kecil, ketemu lagi. Nah, kita pantau bagaimana antusias pemudik juga untuk menikmati nasi jamblang bersama rekan Lineke Utsiki di tempat wisata kuliner Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Lineke, satu porsi nasi jamblang ini dijual berapa? Ya, Deta, Pram, dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai harganya, di sini di nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni ini terkenal lezat dan murah. Bagaimana tidak? Karena satu porsinya ini dibanderol dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp30.000 saja. Anda sudah dapat menikmati kelezatan dan juga berbagai lauk pauk yang disediakan di nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni. Dan dari pantauan kami, memang sejak dibuka pada pukul 6 pagi hingga dengan siang ini, nampaknya ini sejumlah lauk pauk ataupun hampir semua lauk pauk ini sudah habis terjual. Tadi meskipun kami sudah datang pagi-pagi sekitar pukul 6:30 pagi, yang menjadi ikon dari sega jamblang yakni balaku tak hideng ataupun cumi sotong berkuah kental yang kemudian dimasak bersama tintanya ini yang kalau kita lihat warna kehitaman sama seperti rawon ini sudah habis ludes diserbu oleh para pengunjung. Nah, yang cukup menarik kalau kita lihat sebenarnya memang nasi jamblang ataupun sega jamblang yang merupakan makanan legendaris khas kota Cirebon ini terdapat di berbagai banyak daerah ataupun di seluruh seantero Cirebon. Tetapi khusus untuk nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni ini memang masih menjadi primadona dari warga lokal Cirebon dibandingkan dengan nasi jamblang lainnya yang lebih digemari oleh para pemudik dikarenakan orisinalitasnya ini, Deta dan juga Pram, karena sejauh ini meskipun sudah dibangun sejak tahun 1970 tetapi pemilik ataupun generasi ketiga dari nasi jamblang Pelabuhan ini masih tetap mempertahankan orisinalitasnya. Mulai dari lauk pauknya yang memiliki 25 menu pilihan dan ini tidak ditambah sama sekali, tidak diberikan variasi sesuai dengan pada saat berdiri, begitu pula dengan bangunannya yang ada. Ada tujuan mulia begitu kemudian di balik ini mengapa memilih untuk mempertahankan orisinalitas dari segi bangunannya. Dikarenakan disampaikan oleh pengelola yakni Bu Ratna yang menyebutkan kalau nasi jamblang Pelabuhan ini memang sengaja dipertahankan sehingga para pekerja-pekerja buruh ataupun para pekerja pelabuhan yang ada di sini ini tidak malu untuk membeli makan yang ada di nasi jamblang. Berbeda kalau misalnya mereka memiliki uang kemudian memilih untuk makan di restoran, ini mungkin ada rasa malu. Tetapi kalau di nasi jamblang dengan kesederhanaannya ini mereka tidak perlu malu karena semuanya ini bisa dibeli dengan harga kisaran 5 hingga dengan Rp30.000. Dan tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pembeli yang mereka menyampaikan bahwa mereka rela ini mengantri sejak pagi. Dan bahkan tadi kalau misalnya saya bisa ceritakan, ini saya mengantri kurang lebih sekitar 1 jam untuk bisa mendapatkan ataupun memilih menu yang saya inginkan. Dan memang kalau kita berbicara mengenai rasa, Deta, Pram, dan juga pemirsa, ini luar biasa sekali perpaduan rasa gurih, asin, dan juga pedasnya. Ini benar-benar menyatu sekali di mulut. Ini kalau saya bisa katakan ini sesuai ataupun saya rela untuk mengantri lagi untuk dapat menikmati kenikmatan dari nasi jamblang ini. Dan kenapa kemudian nasi jamblang ini menggunakan daun jati? Dikarenakan ketika menggunakan daun jati ini akan jauh lebih awet. Karena uap air yang dikeluarkan dari nasi ini akan menyerap ke pori-pori daun jati. Berbeda dengan kita menggunakan daun pisang. Begitu pula dengan keharumannya ini jauh lebih harum ketika saya makan tadi dan nasinya pun ini juga jauh lebih pulen. Sehingga
sehingga bagi Deta, Pram dan juga mungkin teman-teman studio yang mungkin nanti kalau lagi liburan bisa mampir ke nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni. Kembali ke Deta dan juga Pram. Baik, terima kasih banyak Lineka Utsika langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Terasa ngilernya sampai sini ya. Yang Pengen cumi ngerasain tadi juga loh. seperti apa cumi sotong ya. Waduh, pedas-pedas asin gurih. Wah, Aduh, nanti siang-siang kita ke bolong Cirebon kayak gini aja makin habis ini lapar. ya, Pram. Boleh ya, cepet kali 3 jam. Oke, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pergerakan arus balik penumpang melalui Bandara Soekarno-Hatta mulai terjadi hari ini. Ya pemirsa, para pemudik kembali ke Jakarta untuk menghindari kepadatan. Area pintu kedatangan Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta mulai dibanjiri penumpang yang kembali dari kampung halaman usai melakukan mudik lebaran pagi tadi. Hal ini disebabkan para pemudik menghindari kepadatan, ada juga yang sudah habis masa cuti sehingga harus kembali beraktivitas kerja pada hari ini. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 104.177 orang dan pergerakan pesawat mencapai 778 penerbangan baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Untuk tiket iya, tentu aja ada kenaikan. Jangankan dari Padang ke Jakarta, waktu dari Jakarta ke Padang juga tiketnya naik. Terus pas nyampe di rumah langsung beli tiket lagi untuk ke Jakarta. Alhamdulillah dapet. Untuk persyaratan gimana nih Bu? Sekarang lebih mudah apa memang masih sulit untuk terbang Bu? Kalau persyaratan gampang ya, karena kan saya juga udah vaksin ketiga. Oke. Jadi nggak terlalu diribetin sih. Untuk itu berarti tidak melampirkan dokumen kesehatan ya? Saya Nggak cuma ya? nunjukin sertifikat. Acara ini dipersembahkan oleh Kecelakaan terjadi saat minibus dihantam kereta api di Muara Enim, Sumatera Selatan hingga terseret 100 meter. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Akhir Siang.